Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam besar Katolik ini menangis akui kebenaran di depan jamaahnya. Imam besar Katolik ini menangis akui kebenaran Islam di depan jamaahnya. Dmitri Smirnov, yaitu seorang imam besar Katolik Ortodok, menggemparkan ratusan jamaah dengan sebuah khutbah pada pertengahan September, yaitu pada tahun 2016 lalu. Dalam khutbahnya, Smirnov mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Saksikanlah jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dalam satu waktu dan tempat. Mereka menempati shaf mereka dan hal-hal itu tak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintahkan. Lalu di mana kalian melihat penganut agama Kristen itu di seluruh dunia bisa beribadah bersama, dan hal itu sama sekali tidak ada dalam Kristen? Kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar imam besar Katolik itu. Lihatlah mereka. Kaum muslim kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan. Tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu, katanya sambil menunjuk wanita lumpuh yang berada di gerejanya seperti diberitakan The World Bulletin New Russia. Sang imam besar Katolik Ortodok itu mengatakan bahwa wanita tua itu mengaku setiap kali ke gereja di Moskow, wanita itu kerap mendapat jasa transportasi, yaitu dari seorang pengemudi muslim. Pengemudi muslim itu selalu menolak tiap kali wanita tua itu ingin memberi bayaran atau jasanya. Menakjubkan, pengemudi muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita lansia, jompo, duafa, dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan. Smirnov telah membuktikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua, terlebih lagi orang tua yang tak berdaya. Ia bahkan mengakui bahwa pribadi pengemudi muslim tersebut tidak dapat ditemukan pada pemeluk Kristen yang mengajarkan kasih. Seorang muslim justru lebih dekat dengan Sang Mesias, tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apakah kalian tidak merasakan bagaimana dalam prosesi penembusan dosa, siapa saja harus membayar pada pendetamu, entah itu miskin atau manula wajib membayarkan, sebagai ritual pengampunan dosanya masing-masing. Dia mengatakan seorang muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua, sampai sang wanita tua itu berdoa ke gereja. Bahkan, kata dia, sang pengemudi muslim setia untuk mengantar jemput wanita tua itu. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi mayoritas pemeluk agama Islam dan negeri ini akan menjadi negara Islam. Lanjutnya dalam khutbah, menurutnya, tuduhan teroris yang kerap dialamatkan kepada agama Islam hanyalah isu belaka. Sebab, kata dia, kenyataannya umat Islam sangat mengedepankan etika dan kesopanan. Di depan jamaahnya, Dmitri mengakui bahwa meski umat Islam difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah manusia yang berbondong-bondong memeluk agama Islam di Eropa dan Rusia makin ramai berdatangan ke masjid, yaitu untuk memeluk Islam. Karena mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan. Lanjutnya, Dmitri melanjutkan bahwa sekarang dan selamanya masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam, mengingat populasi muslim di Rusia sudah mencapai 23 juta. Sementara pemeluk Kristen mengalami penurunan hingga 18 juta, sedangkan sisanya masih menganut komunis. Ini sebuah fakta
bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia, ungkapnya. Kemudian, sang pendeta mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbar dengan berurai air mata sambil meninggalkan jamaahnya yang masih terpukau dan terharu. Mereka tak pernah menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan orang Muslim. Sebagian jamaah ada yang menangis menyadari bahwa ajaran Islam ternyata berbudi luhur dan Islam tidak layak disebut teroris.